Selamat datang di sistem manajemen pembelajaran atau learning management system dari bimbingan dan pemantapan belajar WIN. Di sini saya akan menunjukkan panduan untuk user murid. Pada halaman awal ada dua portal login. Yang pertama adalah untuk School Portal, yaitu untuk login bagi user guru dan murid. Dan yang kedua adalah login untuk orang tua. Untuk murid kali ini, loginnya adalah School Portal. Saya coba login sebagai murid dengan ID Putri. Kita masukkan ID-nya. Dan juga masukkan password-nya. Untuk login pertama kali, nantinya akan dimintakan untuk merubah password karena untuk alasan keamanan. Hal ini hanya berlaku sekali pada waktu login pertama kali. Oleh karena itu, step itu akan saya skip. Saya langsung masuk ke sign in. Ketika sudah login ke dalam, akan tampil untuk homepage dari Learning Management System. Di sini, dalam home ini terdapat dua panel navigasi. Yang pertama adalah yang atas. Ini merupakan panel navigasi yang selanjutnya akan digunakan untuk memilih dari tiap-tiap halaman untuk Learning Management System. Untuk yang kedua adalah yang di bawah, yang merupakan jendela aktif dari panel navigasi yang di atas. Untuk di awal, kita bisa men-setting account kita dengan mengklik username yang terdapat di pojok kanan atas. Saya coba klik. Di sini terdapat pilihan untuk merubah account dari mulai profile, bisa diisi email, gender, birthday, telepon. Untuk kelas grup merupakan sudah disetting dari administrasi tiap-tiap sekolah. Kemudian bisa mengganti foto. Kita klik foto. Foto bisa diambil dari webcam yang sudah terintegrasi dengan komputer Anda, dan juga bisa menguploadnya dengan mengebrowse dari video-video yang sudah ada di dalam PC Anda. Anda juga bisa mengganti password dan bisa menambahkan satu akses level security lagi dengan menambahkan security question. Ketika sudah selesai untuk men-setting account, kita kembali ke home. Pada halaman home ini, tampilannya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau selera. Yang ditampilkan sekarang ini merupakan tampilan berdasarkan task, berdasarkan tugas. Jadi yang ditampil sekarang ini merupakan berdasarkan dari task, tugas-tugas yang diberikan kepada Anda sebagai murid. Salah satu contoh, Pak Vektor telah memberikan license matematika, IPA, dan seterusnya ke bawah.
Tampilan ini bisa dirubah dengan mengklik, ada 3 pilihan, yaitu kalau yang sekarang ini adalah berdasarkan task, kita bisa pilih tampilan awalnya berdasarkan application view. Kita klik. Application view hanya aplikasinya saja yang ditampilkan dengan beserta kontennya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi untuk notifikasi ada 1, untuk message ada 1, untuk lessons ada 14, dan seterusnya. Untuk tampilan awal berikutnya bisa dipilih berdasarkan kalender. Di sini bisa dilihat bahwa tanggal 3 Agustus hari Rabu ada 5 yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Jadi para siswa bisa memilih halaman default awal apakah berdasarkan calendar view, application view, ataupun task view. My task ini adalah keseluruhannya. Untuk my favorite merupakan task favorit yang sudah di-set oleh para siswa sebagai task favorit. Announcement adalah pengumuman-pengumuman yang ditujukan kepada siswa. Message merupakan pesan-pesan yang diberikan kepada siswa yang login. Ada inbox, send message, dan juga untuk mengirim pesan. Dan juga ada notifikasi yang ditujukan kepada siswa. Kita kembali ke My Task. Dalam My Task ini juga ada 3. Current Task adalah tugas-tugas yang pada saat login masih aktif dan belum terselesaikan. Complete task adalah task-task, tugas-tugas yang sudah terselesaikan, dikerjakan, dikumpulkan. Bisa dipilih berdasarkan hari, kemarin, atau minggu ini, bulan kemarin, dan seterusnya. Dan upcoming task merupakan tugas-tugas selanjutnya. Akan tetapi belum bisa dikerjakan, tetapi sudah ada di dalam list yang harus dikerjakan. Kita lanjut ke konten. Dalam konten ini merupakan template-template dari konten yang sudah disediakan. Primary 1 hingga primary 6 merupakan analogi dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan secondary 1 sampai secondary 2 merupakan analogi dari SMP. Upper secondary merupakan analogi dari SMA. Sekarang ini adalah diklik primary 1 yang merupakan analogi dari kelas 1 SD. Disesuaikan templatenya, disesuaikan dengan levelnya. Dan ketika pilih upper secondary yang merupakan analogi dari SMA, template kontennya akan menyesuaikan dengan level SMA. Di sini sudah ada kimia, sudah ada fisika, sudah ada biologi, dan seterusnya. Ketika kita pilih salah satu konten, contoh di sini adalah biologi, akan tampil animasinya yang multimedia. Kita pilih principle biologi, cell structure, kita pilih structure of cells. Structure of cells. In this module, you will learn about the structure of cells and its components. Seperti ini tampilannya. Jadi lebih ke arah multimedia animasi. Do you know that cells are the basic building blocks of life?
Let us learn more about cells and their structure. The cell is the structural and functional unit of all living organisms. A cell is like a chemical factory, inside which thousands of chemical reactions occur every second. Oke, itu merupakan salah satu contohnya. Saya close. Kita kembali ke konten. Sekarang kita beralih ke tools. Tools ini merupakan fitur-fitur yang mendukung proses belajar mengajar, di mana fitur-fitur ini bisa mendukung proses tersebut secara informal. Salah satu contohnya adalah personal blog. Jadi para siswa, murid-murid bisa membuat blognya untuk mengasah keterampilan menulis, kreativitas menulis. Template-templatenya sudah tersediakan di dalam. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dijelaskan nanti oleh guru-guru. Dan sini adalah e-portfolio. Jadi tiap murid bisa membuat portfolionya masing-masing secara elektronik, baik itu dari pekerjaan yang sudah terselesaikan, skill-skillnya, accomplishment. Dan sini adalah podcast, fitur untuk meng-create dan men-share, membuat dan men-sharing audio dan video konten. Murid juga bisa membuat wiki, semacam seperti Wikipedia. Jadi suatu kumpulan bahasa-bahasa spesifikasi dari tiap-tiap sekolah. Travel declaration juga bisa dipergunakan untuk pengumuman studi tour. Dan CCA selection merupakan manajemen dari sekolah. Di sini ada kursus, men-track progres dari tiap-tiap siswa. Ini merupakan feedback untuk sekolah, saran, kritik dan saran bagi sekolah, dan juga Good Deed Portal merupakan appraisal bagi murid-murid yang berprestasi. Dan task search ini digunakan untuk mencari tugas-tugas secara spesifik. Mungkin sampai sini yang bisa dijelaskan untuk panduan user untuk murid. Jika ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan kepada gurunya masing-masing. Terima kasih.